Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Asy-Syaikh Imam Tajuddin bin Athaillah Iskandari, sahibul kitab Tajul Arus wa usuli wa furu'ih, wa wa'idna wa idhi min Allah filan wa yarham wa ya'li darajatin fil jannah wa yu'idu an barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa a'udhum wa nafa'ati fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza kitabu Tajul Arus al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ini adalah kitab Tajul Arus, yaitu mahkota pengantin. Maknanya mahkota seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hawi ay asy-syamil, yang mencakup litahdzibin nufus, untuk meluluhkan, untuk menghancurkan jiwa-jiwa kejelekan. Ta'lifus Syekh al-Imam, pengarang yaitu Asy-Syekh al-Imam al-Jami' baina ilmai asy-syari'ata wal haqiqata, yang mengumpulkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tajuddin, mahkota agama, Abil Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, amin. Wa askanahu bihubuhati jannatih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau ay biwasti jannatih, di pertengahan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afadha alaina wa alal muslimina min barakatih, dan mendapatkan kembali kepada kita semuanya dan kepada orang muslimin semuanya dari keberkahan beliau. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa sahabatih, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal abdu, wahai sekalian hamba, utlub at-taubata minallah fi kulli waktin. Carilah untuk kamu ini bertaubat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli waktin, di setiap waktu. Setiap waktu hendaklah engkau ini selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala qad nadabaka ay da'aka, karena Allah ta'ala benar-benar telah memanggil kamu ilaiha, kepada itu tobat. Allah memerintahkan kita, Allah mengajak kita untuk kita selalu tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, watubu, dan taubatlah kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah, jami'an, keseluruhan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau tobat sama Allah, semuanya tobat kepada Allah. Tobat bukan cuma di rumah, di pasar tobat, di dalam pergaulan tobat, dalam keadaan berbarengan dengan manusia tobat, dalam keadaan sendiri tobat, jami'an, keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian dalam keadaan beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu,
Dia Allah mencintai at-tawwabin. Tawwab, orang yang selalu bertobat. Tawwabin, mereka yang selalu bertobat. Allah itu senang kalau kelihatan orang itu selalu bertobat, minta ampun, meminta keringanan dari kekurangan apa-apa yang dia laksanakan. Dan Allah juga senang wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah itu senang kepada orang-orang mereka yang suka untuk bersuci, yang dalam keadaan suci. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam Syarah Bidayatul Hidayah, Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi bin Muhammad Al-Jawi, beliau mengatakan gini, Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta bighairi wudu'in fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, kalau ada satu musibah menimpa kepada dirimu, sedangkan engkau ketika itu tidak memiliki wudu, fala talumanna illa nafsak, maka janganlah kamu ini menyesali, jangan benar-benar kamu ini menyesali illa nafsak, kecuali karena apa? Karena dirimu sendiri, karena kekurangan dirimu sendiri. Maknanya apa? Kalau orang itu selalu dalam keadaan wudu, insya Allah dijaga oleh Allah dari yang namanya musibah, dari yang namanya kekurangan, dari namanya yang bala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan al-wudu silahul mu'min. Wudu itu bagaikan senjatanya pedang, maksudnya senjata. Siapa? Al-mu'min, kepada orang-orang mukmin tadi itu. Nah, di sini Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ini wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu senang kepada mereka yang suka bersuci. Di sini kalau kita lihat dari firman Allah ini, Allah memulai di sini innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu menyenangi orang-orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu senang kepada orang-orang yang bersuci, suka bersuci. Loh, berarti orang tobat itu orang bersuci. Orang bersuci itu orang yang tobat. Maksudnya apa? Bersuci yang batin. Bersuci yang zahir, kemudian bersuci yang batin. Maknanya apa? Ya tobat itu. Senang Allah. Itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini sesungguhnya aku," katanya Nabi, "la astaghfirullah, aku ini meminta ampun kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali." Sebanyak 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, bahwasannya Nabi itu dikatakan dalam riwayat Imam Muslim bahwasannya beliau itu sehari 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau Imam Bukhari menyatakan bahwasannya aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Jadi kalau digabungkan lebih dari 70 kali. 3 riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan 70 kali, Imam Bukhari lebih dari 70 kali, Imam Muslim menyatakan 100 kali. Nabi loh ini. Nabi yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, seseorang itu kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya dihilangkan oleh Allah, dihilangkan sampai bersih ya, bersih. Dia tetap minta ampun kepada Allah, istighfar. Maka keluarganya yang diberikan pengampunan oleh Allah. Siapa keluarganya? Orang-orang yang wajib dia tanggung. Anak, istrinya. Kemudian tetap minta ampun terus sama Allah. Minta ampun. Dia sudah dimaafkan. Keluarganya sudah dimaafkan. Kemudian siapa? Tetangganya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari nikmatnya seseorang itu bertetangga dengan orang
Alim, seorang yang ngerti ilmu agama, enak. Dia minta ampun sama Allah, ya kan? Minta ampun, kemudian apa? Diampuni. Minta ampun terus, keluarganya. Minta ampun terus, tetangganya dapat. Tetangga dikatakan bahwasannya yang dikatakan tetangga itu sampai 40 rumah. Itu masih tetangga. Berarti nikmat sampean. Kalau deket sama rumahnya orang yang di situ dibuat pengajian agama, lebih-lebih di situ digunakan untuk tempat menuntut ilmu agama. Kenapa? Di situ hakikatnya permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sandak-ndakane ada nanti insya Allah tetangganya itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama mengatakan gini, kalau orang itu selalu minta ampun sedangkan dosanya sudah dibersihkan oleh Allah, kemudian permintaan ampunnya itu untuk apa? Untuk ngangkat derajatnya dia. Semakin diangkat derajat, semakin diangkat derajat. Maknanya apa? Kalau dia berbuat kebaikan, kemudian maksiat, ya impas. Impas. Seperti kita orang yang kulaan barang, setelah kulaan barang itu kita buang. Ya sama seperti itu. Setelah pengajian, alhamdulillah dapat keuntungan, dapat ini, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Maksiat sama Allah. Ya habis. Pahalanya itu habis. Sebagaimana kalau dosanya sudah diampunkan oleh Allah, kemudian dia berbuat kebaikan, ini perbuatan baik ini akan ngangkat derajatnya. Begitupun kalau orang tengah setelah berbuat kebaikan, kemudian berbuat maksiat kepada Allah, kebaikannya itu dibuat bayar dosanya ini. Kalau masih berbuat dosa, ya jatuh dia. Ibaratnya apa? Orang utang. Makanya hati-hati. Dari masjid, baca Quran, zikir, mungkin sholat berjamaah dan semuanya selesai semuanya. Setelah itu apa? Duduk di warung, ngomong, ngerasani orang. Habis impas. Impas tidak dapat apa? Pahalanya yang tadi mana? Habis. Sebagaimana kalau orang itu berbuat kebaikan masih minta ampun kepada Allah. Apanya yang mau diampunkan kan gitu kan? Karena apa? Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dia bertobat tuh ngangkat derajat. Seperti Nabi itu loh. Allah kan menyatakan innallaha wa malaikatahu sampai akhir ayat itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kalau istighfarnya Allah itu berupa lutfuhu wa rahmatuhu. Kelembutan Allah, rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau dari malaikat apa? Al-istighfaru lahu. Permintaan ampun untuk Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, bentar. Kok permintaan ampun ya? Kan Nabi Muhammad tidak punya dosa. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni semuanya. Yang telah lalu, yang akan datang. Padahal Nabi maksum, terjaga. Setiap Nabi itu maksum. Apalagi Nabi Muhammad, afdalul khalqi indallah. Paling afdalnya makhluk di seluruh Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Loh terus apa faedahnya? Istighfarnya malaikat untuk Nabi Muhammad. Untuk apa? Liraf'i darajatih. Untuk ngangkat derajatnya Nabi Muhammad. Makanya setiap waktunya itu Nabi Muhammad derajatnya terangkat. Terangkat. Karena apa? Allah sholawat, malaikat sholawat, belum lagi kita sholawat. Kalaupun kita tidak sholawat, Allah sama malaikat sudah sholawat kok. Sehingga istighfarnya para malaikat tadi itu ngangkat derajatnya Nabi Muhammad. Semakin tinggi kedudukannya. Paham? Sama seperti kita. Jangan ngomong, anak kan tidak punya dosa. Anak kan baru sholat, anak kan baru pengajian, kok ngucapkan istighfar. Istighfar ente itu, kalau memang sudah kosong, sementara kosong dari maksiat, itu ngangkat derajat. Nah, jadi seorang pilihannya Allah itu, walinya Allah itu, karena dia banyak ketaatan kepada Allah, sehingga amal perbuatannya tadi itu semakin terangkat. Nggak bayar apa? Nggak bayar maksiat. Nah, kalau jenengan kan lain, ngoco Quran ya ngoco Quran, delok wong wedok sing bukan mahram ya ndelok pisan. Dadi impas. Habis baca Quran 1 juz, duduk di jalan 1,5 jam, sama, bahkan lebih.
Akhirnya apa? Bayaran Qur'annya untuk bayar maksiatnya itu. Naudzubillah min dzalik. Tidak dari dati ya. Kulaan teh, kulaan habis, kulakan habis. Terus seperti itu. Fa'in arotta, maka katanya beliau Ibn Athaillah ini, fa'in arotta, maka jika engkau menginginkan apa? At-taubata taubat, fayambaghi laka, maka sepatutnya atasmu alla takhlu, janganlah kamu kosong minat tafakkuri, dari berpikir kamu ini. Apa? Tula umurika, panjang umurmu. Oh, enggak, gampang lah. Nanti kalau anak umur 40 tahun aja tobat. Loh, siapa? Yang ngasih jaminan ente ini siapa? Ya, pikir, anak sebentar lagi mati nih. Sampai Nabi mengatakan apa? Sholli sholatam muwadda. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Ya apa sih? Seolah-olah apa? Mari, assalamualaikum, assalamualaikum, meninggal. Seharusnya seperti itu kalau sholat. Jangan kalau sholat itu, apalah habis gini, anak ini masih umur 30, masih 30. Ini kan banyak ya kadang-kadang. Kenapa ente tidak berangkat haji, padahal punya kemampuan? Kenapa? Anak masih belum bisa ninggalkan ngadu ayam, Bim. Nanti aja kalau sudah nak ngadu ayam baru berangkat haji. Lo kapan mau tobatnya itu? Makanya dikatakan, kalau akan bertobat itu jangan sampai terfikirkan anak ini panjang umur, jangan. Paham ini? Tapi pikir apa? Fatafakkar fi ma sana'ta fi naharik, maka pikirkanlah di dalam apa-apa sana'ta yang engkau perbuat fi naharika, di siang harimu. Coba kita pikir, kita yang duduk sekarang ini, 2 jam yang lalu apa yang kita laksanakan? 4 jam yang lalu apa yang kita laksanakan? Itu yang dipikirkan. Jangan dipikirkan umur anak masih panjang, besok masih bisa tobat sama Allah. Kalau nututi, kalau enggak. Makanya pikirkan apa-apa yang telah lalu sama kita. Tadi ada dapat rekaman itu Pak, ya Allah, mati-mati dadak itu ya. Ada yang mati tengah main sepak bola. Allah, bayang no sampai naudzubillah min dzalik. Tengah sepak bola mati, tengah main gulat bebas mati. Ya opo sampean? Tengah pidato kenegaraan mati. Lihat tengah pidato seperti ini ya enak, alhamdulillah. Meskipun anak kepingin panjang umur dulu. Iya, ada satu syekh di videonya itu, ada satu syekh itu tengah ngajar di masjid, kemudian apa? Jelek, mati. Ada yang tengah sujud, mati. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya, ya Allah. Ada. Ada satu guru di daerah Hadramut, di Yaman, di Hadramut itu, di Sewun, itu ketika menjelaskan satu hadis Nabi SAW, man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah, diam, seperti orang tidur gitu. Muridnya mau negur, takut, oh mungkin kecapean ini, dibiarkan sampai agak lama kok diem terus katanya, dideketi langsung geblak meninggal. Jadi man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala jannahnya itu tidak diucapkan tapi dengan meninggal langsung. Allah. Syekh Ramdan Al-Buti radhiyallahu taala anhu, itu ketika beliau akan wafat sempat telepon dengan beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Di teleponnya beliau mengatakan bahwasanya sepertinya umur ana ini sudah dekat. Ana sudah mencium bau sorga. Tolong ana doakan wahai saudaraku. Ngomong sama Habib Ali Jufri. Setelah seminggu atau 2 minggu tengah ngajar tafsir Quran dibunuh dalam keadaan syahid. Ya Allah. Fa'in wajadta, maka jika engkau mendapatkan di siang harimu, di waktu yang telah berlalu dari kamu, ketaatan, fashkurillaha alaiha, maka syukurlah kamu kepada Allah alaiha, atasnya itu taat. Kalau kamu ini dalam keadaan taat kepada Allah, syukur. Ngerti? Wa in wajadta maksiatan,
Maka jika engkau mendapatkan kemaksiatan, fawabbih, wabbakho, apa? Maka jelekkanlah nafsaka, diri kamu, ala dzalik, atas itu. Jelek no awak, Pak. Oh, si anak ini. Anak ini sudah tua loh. Kok tetap main sekaki, kenapa anak ini ya? Kok seneng anak layangan ini, kenapa ya Allah? Si seneng dangdutan, ya Allah. Fawabbih nafsak. Itu Pak. Fawabbih nafsak. Ada satu perkataan ulama gini Pak. Beliau mengatakan gini, yang sempat anak rekam itu gini ngomongnya. Kalau engkau melihat Al-Quran, engkau membaca Al-Quran, syukur sama Allah. Kalau engkau tidak bisa baca Al-Quran, satu hari, ya, misalnya 1 juz tidak bisa, minta sama Allah. Supaya aku bisa ya Allah membaca Al-Quran meskipun cuma setengah juz per hari. Kalau masih tidak bisa, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku ya Allah meskipun 1/4 juz ya Allah, aku untuk bisa baca Quran. Kalau masih tetap tidak bisa, minta sama Allah. Ya Allah, berikan kesempatan pada diriku ini ya Allah, sehari 1 ayat ya Allah. Sehari 1 ayat. Kalau masih tidak bisa, minta sama Allah. Ya Allah, apa dosaku ya Allah sehingga engkau haramkan aku untuk baca Al-Quran meskipun 1 ayat sehari. Kata Umar, kadang-kadang di antara kita ini sudah berlalu mingguan, bulanan, kadang-kadang sampai tahunan itu sudah berapa kali tok. Tidak pernah baca Quran sama sekali. Ya apa katanya beliau? Gitu ya. Jadi katanya beliau di sini, Ibn Athaillah ini, kalau kamu melihat yang telah lalu ini, dari yang telah kamu laksanakan dari waktumu, engkau dalam keadaan ketaatan, syukur sama Allah. Jangan sombong, jangan takabur. Kalau dalam keadaan kejelekan, fawabbih nafsak. Jelekkan diri kamu. Kenapa kok gini nih? Paham ini? Wastaghfirillah wa tub ilaih. Dan mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Dengarkan ini ya, dengarkan. Fa innahu, maka sesungguhnya la majlisa ma'allahi, tidak ada yang dikatakan majlis bersama Allah Subhanahu wa taala anfa'ulaka, yang lebih bermanfaat untuk dirimu mim majlisin, dari satu majlis tuwabbihu fihi nafsak, yang engkau menjelekkan diri kamu dalam majlis itu. Jadi majlis yang paling afdol yaitu majlis yang dikatakan bersama Allah, artinya bersama rahmatnya Allah. Di majlis itu menunjukkan kejelekan kita, ditunjukkan. Itu majlis paling bagus Pak. Itu majlis paling manfaat katanya beliau. Majelis apa? Majelis mempelajari ilmunya Rasulullah, ilmu VG misalnya. Ditunjukkan sampean. Ya Allah, anak banyak yang tidak ngerti Mas Ian ya. Ya Allah, kok bodoh temen anak ini. Bagus, itu majelis paling manfaat itu. Majelis menyampaikan hadis Nabi. Majelis menyampaikan ceritanya orang-orang yang soleh. Pokoknya di situ itu nanti ada penjelekan kepada jiwa kita sendiri. Kita mikir, ya Allah kok goblok temen anak itu. Ya Allah, anak ini banyak maksiat. Itu paling manfaat buat kamu. Bukan majelis lucu-lucuan Mbak. Bukan. Majelis yang bisa nunjukkan kebodohan diri kita. Itu paling afdal. Itu paling manfaat. Faham ini? Wala tuwabbiha wa anta dhahikun farih. Dan janganlah kamu tuwabbiha, engkau menjelekkan jiwa kamu, wa anta dhahikun, sedangkan kamu dalam keadaan tertawa. Fariha, seneng. Jangan. Kamu jelekkan diri kamu buat lucu-lucuan teman. Iya ya, anak ini umur 40 masih ngadu ayam. Tidak lucu ini. Jangan tertawa ente. Itu maksudnya kata beliau ya. Bal wabbihha wa anta mujiddun shadiq. Tetapi jelekkanlah diri kamu dan engkau dalam keadaan semangat. Untuk apa? Sungguh-sungguh. Jujur untuk tobat. Jujur untuk kembali kepada Allah.
Ada satu gini Pak, perkataan Hai Umar bin Abdurrahman Attas. Itu gurunya namanya Syekh Ali Baros. Ada seseorang itu bertanya kepada Hai Umar bin Abdurrahman Attas. Ini Syekh Ali Baros ini dulu tukang pijetnya Pak. Bagian pijet lah. Pijet. Nanti kalau beliau mau kamar mandi di depan sandalnya. Terus kamar mandinya dipenuhi. Alhasil khidmah. Taklim ya ikut di belakang. Siap untuk apa? Siap untuk ngasih kopinya bagi majelis. Tapi ketika akhir umur, beliau tadi itu mewakilkan majelisnya kepada Syekh Ali Baros. Padahal secara dohirnya itu tidak kelihatan gitu loh. Tidak kelihatan. Maka ada seorang bertanya, Habib, itu Syekh Ali Baros sekarang gantikan dirimu. Kok bisa cepet gitu Habib ya? Beliau diem, langsung jahal. Beliau mengatakan apa katanya? Ketahui, kalau penduduk Huraidah ini semuanya percaya kepada Allah dan Rasulnya dan percaya akan apa-apa yang aku sampaikan, aku akan menyampaikan mereka ke hadirat Allah dalam waktu sesaat seperti aku menyampaikan Ali Baros ini sesaat menjadi orang alim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai mereka percaya omonganku. Jadi agama ini sungguh-sungguh, Pak. Tidak bisa main-main. Kalau sampai Anda sungguh-sungguh, tidak semangat, tidak bisa. Sampai diceritakan ketika itu dalam keadaan sakit, Hai Umar bin Abdurrahman Attas, ceritanya itu. Ditunggu orang untuk majelis. Tengah mijet, ini. Terus katanya Hai Umar bin Abdurrahman Attas, ya Ali Baros, kamu gantikan sekarang di sana. Habib, ana gantikan, bukan softol ini. Biasa kita orang, Habib, ana mau gantikan ya apa ini? Tidak bisa. Ali Baros, ajastuka kama ajazani masyaikhi fi qiraati kitab hadza. Gobiltul ijazah. Di kitab itu, aku mengijazahkan kepada kamu untuk membaca kitab ini. Seperti guruku mengijazahi diriku. Aku terima ijazahmu Habib. Langsung keluar ngajar. Karena apa? Mujiddun shadik. Benar-benar, tidak main-main. Itu akan mendapatkan kemuliaan. Mudhirun lil ubusati, menampakkan ubus, tidak kesenangan ya. Tidak bener anak ini. Anak tidak bener kayak gini. Mudhirun lil ubusa. Ubus itu bahasa kita orang itu cemberut gitu Pak. Mangkel kalau bahasa Jawanya itu. Ya Allah. Ya Allah anak ini. Wis dua anak, dua putu. Maling ini putuku dua anak. Kok tetep gini anak? Nah. Mudhirun lil ubusa. Ya. Hazinul qalbi, sedihnya hati, mungkasirun, pecah hatinya. Allah menyatakan dalam hadits qudsi, ana inda mungkasiratul qulub li ajli. Aku ini bersama orang-orang yang hatinya pecah karena aku. Sedih karena aku, susah karena aku, rindu karena aku. Dalilun hina. Fa'in fa'alta dzalika, maka jika engkau melaksanakan hal tersebut, abdalakallahu, Allah akan menggantikan kepada dirimu bil huzni farohan, kesusahan jadi senang, wabidzulli izzan, dengan kehinaan kemuliaan digantikan oleh Allah, wabidzulmati, dan dengan kegelapan nuron, cahaya digantikan oleh Allah, wabil hijabi kasyfan, dengan hijab penutup kasyaf dibuka oleh Allah. Orang itu kalau belajar misalnya ya taruhlah belajar nahwu misalnya. Kan waktu di pondok itu kan yang jadi momoknya itu kan nahwu kan. Ngomelu cek soro ya nahwu iki. Anak waktu itu ngomong sama guru, kok soro temen sih. Katanya guru anak itu, wis sudah itu belajar terus. Ya sudah, itu belajar terus. Sampai sekarang ya belajar. Nanti insya Allah dibuka sama Allah. Lawang jangankan pikiran kita Pak manusia. Batu saja tiap hari kena tetesan air bisa lobang kok. Batu yang keras kena tetesan air. Nah, kalau kita terus sama itu, terus. Hijab diganti oleh Allah, kasyfan dibuka oleh Allah. Bukan dibuka itu berarti apa? Kelihatan malaikat. Itu salah satunya. Yang paling penting itu apa? Dibuka hati Pak. Dibuka hati.
Ya Allah, malam biasanya tidur, bangun ibadah kepada Allah. Sholat yang cuma fardu tok, tambahi yang sunnah. Zikir, tidak ada Qur'annya, tambahi Qur'an, tambahi zikir, itu kasyaf juga. Semoga kita digantikan kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.